10 Fakta Presiden Rusia Vladimir Putin si pecinta The Beatles. Vladimir Putin adalah Presiden Rusia saat ini dan Perdana Menteri sebelumnya. Dia juga presiden untuk 2 masa jabatan yang berakhir pada tahun 2008. Vladimir Putin mengalami kesuksesan besar dalam karir politiknya sejak awal dan telah bekerja keras untuk menjadi pemimpin Rusia terlama sejak Joseph Stalin. Sejarah politiknya telah didokumentasikan dan diperiksa dengan baik selama bertahun-tahun. Masa kekuasaannya ditandai oleh ketegangan teritorial di Eropa Timur, reformasi ekonomi liberal, tindakan keras terhadap kebebasan politik dan kultus kepribadian seputar citra, manusia aksi. Putin, jauh dari kepribadian publiknya, Putin telah menjalani kehidupan yang ekstrim. Ia dibesarkan dalam kemiskinan pada 1950-an dan 1960-an di St. Petersburg, misalnya, tetapi sekarang tinggal di kompleks istana pedesaan yang bernilai lebih dari $1 miliar. Dan kepribadiannya juga ditandai dengan kontras. Putin adalah seorang perwira Komite Keamanan Negara, KGB, selama Perang Dingin dan mengklaim sebagai sabuk hitam yang kejam di judo, namun ia juga menyatakan cinta yang tulus untuk hewan dan pemujaan The Beatles. Berikut beberapa fakta Vladimir Putin penguasa Rusia seperti dikutip dari History Hit sebagai berikut. 1. Tumbuh dalam kemiskinan. Orang tua Putin menikah pada usia 17 tahun. Masa-masa sulit, selama Perang Dunia Kedua, ayahnya terluka dan akhirnya cacat akibat granat, dan selama pengepungan Leningrad ibunya terjebak dan hampir mati kelaparan. Kelahiran Putin pada Oktober tahun 1952 didahului oleh kematian 2 bersaudara, Viktor dan Albert, yang masing-masing meninggal selama pengepungan Leningrad dan saat masih bayi. Setelah perang, ayah Putin mengambil pekerjaan pabrik dan ibunya menyapu jalan dan mencuci tabung reaksi. Keluarga itu tinggal di apartemen komunal dengan beberapa keluarga lain. Ternyata tidak ada air panas dan banyak tikus. 2. Bukan siswa teladan. Fakta Vladimir Putin, di kelas 9, Putin dipilih untuk belajar di sekolah Leningrad No. 281, yang hanya menerima murid-murid terpintar di kota itu. Sebuah tabloid Rusia dilaporkan kemudian menemukan buku nilai Putin, disebutkan bahwa Putin melemparkan penghapus papan tulis ke anak-anak, tidak mengerjakan PR matematikanya, berperilaku buruk selama kelas menyanyi, dan berbicara di kelas. Selain itu, ia tertangkap sedang memberikan catatan dan sering berkelahi dengan guru olahraga dan siswa yang lebih tua. Saat di sekolah, ia tertarik untuk berkarir di KGB. Mengetahui bahwa organisasi tersebut tidak mengambil sukarelawan dan malah memilih sendiri anggotanya, ia mendaftar ke sekolah hukum sebagai jalan untuk dipilih. Pada tahun 1975, ia lulus dari Universitas Negeri Leningrad. 3. Dilaporkan telah memecahkan rekor di judo. Ia telah berlatih judo sejak dia berusia 11 tahun, sebelum mengalihkan perhatiannya ke sambo, seni bela diri Rusia, ketika dia berusia 14 tahun. Dia memenangkan kompetisi di kedua olahraga di Leningrad sekarang St. Petersburg dan pada tahun 2012 dianugerahi dan ke-8 sistem peringkat seni bela diri dari sabuk hitam. Yang membuatnya menjadi orang Rusia pertama yang mencapai status tersebut. Dia telah menulis buku tentang masalah ini, ikut menulis buku judo dengan Vladimir Putin dalam bahasa Rusia, dan judo, history, teori, praktis dalam bahasa Inggris. Namun, Benjamin Witz, editor Laufer dan sabuk hitam di Taekwondo dan Aikido, telah membantah keterampilan seni bela diri Putin, dengan menyatakan bahwa tidak ada bukti video dari Putin yang menampilkan keterampilan judo yang patut diperhatikan. 4. Bergabung dengan KGB. Setelah menyelesaikan gelar sarjana hukumnya, Putin bergabung dengan Komite Keamanan Negara (KGB) dalam posisi administratif. Dia belajar di Moskow di lembaga intelijen asing KGB dengan nama samaran, Platov. Ia bertugas di KGB selama 15 tahun dan melakukan perjalanan melintasi Rusia, dan pada tahun 1985 dikirim ke Dresden di Jerman Timur. Dia naik melalui jajaran KGB dan akhirnya menjadi letnan kolonel. Namun, pada tahun 1989, tembok Berlin runtuh. 2 tahun kemudian, Uni Soviet runtuh dan Putin meninggalkan KGB. Namun, ini bukan akhir dari hubungan Putin dengan KGB. Pada tahun 1998, ia diangkat sebagai kepala FSB, KGB yang dibentuk kembali. 5. Setelah KGB, ia memulai karirnya di dunia politik,
setelah berkarir di Komite Keamanan Negara (KGB), ia menjabat posisi di Universitas Negeri Leningrad untuk sementara waktu sebelum pindah ke politik. Dia adalah pegawai yang terhormat, dan pada tahun 1994 telah mendapatkan gelar wakil wali kota di bawah Anatoly Sobchak. Setelah jabatan wali kotanya berakhir, Putin pindah ke Moskow dan bergabung dengan staf kepresidenan. Dia mulai sebagai wakil kepala manajemen pada tahun 1998, kemudian pindah ke kepala Dinas Keamanan Federal. Dan pada tahun 1999 dipromosikan menjadi Perdana Menteri. Tepat sebelum pergantian abad, Presiden Boris Yeltsin saat itu mengundurkan diri dan menunjuk Putin sebagai pejabat presiden. Lawan Yeltsin telah mempersiapkan pemilihan pada bulan Juni tahun 2000. Namun, pengunduran dirinya mengakibatkan pemilihan presiden berlangsung lebih cepat, pada bulan Maret tahun 2000. Di sana, Putin menang di putaran pertama dengan 53% suara. Ia dilantik pada tanggal 7 Mei 2006, fans The Beatles. Pada tahun 2007, fotografer Inggris Platon dikirim untuk mengambil potret Putin untuk edisi Person of the Year, Time Magazine. Sebagai cara untuk membuat percakapan, Platon menyatakan, "Saya penggemar berat Beatles. Apakah kamu?" Dia kemudian menceritakan bahwa Putin mengatakan, "Saya suka The Beatles" dan mengatakan bahwa lagu favoritnya adalah Kemarin. 7. Punya istana di hutan, rumah besar yang dijuluki Istana Putin, adalah kompleks istana Italia yang terletak di pantai Laut Hitam di Krasnodar Krai, Rusia. Kompleks ini berisi rumah utama dengan luas hampir 18.000 meter persegi, arboretum, rumah kaca, helipad, istana es, gereja, amfiteater, wisma tamu, pom bensin, jembatan 80 meter dan terowongan khusus di dalam gunung dengan ruang mencicipi. Di dalamnya ada kolam renang, spa, sauna, pemandian Turki, toko, gudang, ruang baca, ruang musik, bar hookah, teater dan bioskop, gudang anggur, kasino, dan sekitar selusin kamar tidur tamu. Kamar tidur utama berukuran 260 meter persegi. Biaya pembangunan diperkirakan sekitar 100 miliar rubel $1,35 miliar pada harga 2021. 8. Punya 2 anak. Ia menikahi Lyudmila Skrebneva pada tahun 1983. Pasangan itu memiliki 2 putri bersama, Maria dan Katerina, yang jarang disebutkan oleh Putin dan tidak pernah dilihat oleh orang-orang Rusia. Pada 2013, pasangan itu mengumumkan perceraian mereka atas dasar bersama, menyatakan bahwa mereka tidak cukup bertemu satu sama lain. Tabloid asing melaporkan bahwa Putin memiliki setidaknya 1 anak dengan mantan juara senam ritmik yang menjadi anggota parlemen, klaim yang dibantah Putin. 9. Dinominasikan untuk hadiah Nobel Perdamaian 2 kali, fakta Vladimir Putin, ia membujuk Assad untuk menyerahkan senjata Suriah secara damai sebagai lawan dari opsi intervensi agresif lainnya, kemungkinan karena persahabatannya dengan Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Untuk ini, ia dinominasikan untuk hadiah Nobel Perdamaian pada 2014, dia juga dinominasikan untuk hadiah Nobel Perdamaian 2021. Nominasi tidak datang dari Kremlin, sebaliknya, itu seharusnya diajukan oleh penulis dan tokoh publik Rusia yang kontroversial Sergei Komkov. 10. Vladimir Putin pecinta binatang, fakta Vladimir Putin yang terakhir ia memiliki sejumlah anjing peliharaan, dan dilaporkan suka difoto dengan hewan yang berbeda. Banyaknya gambar Putin dengan hewan dapat secara luas dibagi menjadi 3 kategori, pemilik hewan peliharaan yang penuh kasih dengan banyak anjingnya, pawang hewan yang mengesankan dengan kuda, beruang, dan harimau, dan penyelamat spesies yang terancam punah seperti bangau Siberia dan beruang Siberia. Dia juga mendorong undang-undang untuk perlakuan yang lebih baik terhadap hewan, seperti undang-undang yang melarang memelihara kebun binatang di dalam mal dan restoran, melarang pembunuhan hewan liar dan membutuhkan perawatan yang tepat untuk hewan peliharaan. Itulah 10 fakta seputar Presiden Vladimir Putin yang mungkin tidak kita tahu sob. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sob. Jangan lupa di-share ke media sosial kalian ya sob dan tentunya subscribe. See you next video sob.